Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ilmu tafsir dengan materi Makkiyah dan Madaniyah. Baiklah, langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana amin. Baiklah, pembahasan tentang Makkiyah dan Madaniyah ini merupakan lanjutan bukan bagian dari pembahasan tentang sejarah Al-Qur'an. Nanti akan ada Makkiyah dan Madaniyah dan asbabun nuzul. Hari ini kita akan membahas yang Makkiyah dan Madaniyah dulu. Oke, kita mulai dari definisi. Ya. Secara bahasa, kata Makkiyah dan Madaniyah diambil dari nama dua kota besar tempat turunnya Al-Quran, yaitu kota Mekah dan Madinah. Keduanya merupakan kategori utama dalam klasifikasi ayat-ayat Al-Quran. Nah, klasifikasi ini sangat penting dalam ulumul Quran karena membantu para mufasir dalam memahami konteks kesejarahan, ya, terus proses penetapan hukum dan gaya bahasa Al-Quran. Para ulama ya, menyampaikan ada 3 pendapat dalam mendefinisikan kata Makkiyah dan Madaniyah. Nah, ketiga pendapat itu mulai dari masa turunnya, tempat turunnya, atau objek yang dibicarakan. Oke, kita mulai dari masa turunnya atau definisi Makkiyah dan Madaniyah dari segi waktu. Al-Makki manazala qoblal hijrati wa in kana bi ghairi Makkah. Yang disebut Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah, walaupun turunnya itu bukan di kota Mekah. Wal Madani manazala ba'dal hijrati wa in kana bi ghairi Madinah. Fama nazala ba'dal hijrah walau bi Makkah aw Arafah fa huwa Madani. Jadi yang namanya Madaniyah itu adalah ayat-ayat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Walaupun ayat itu turun bukan di Madinah, seperti Quran surah Al-Nasr, Idza jaa nasrullahi wal fath, itu turunnya di Mekah, atau Al-Maidah ayat terakhir, yaitu pas turunnya pas Haji Wada, tapi dia masih tetap disebut dengan ayat Madaniyah. Kenapa? Karena dia turunnya setelah hijrah. Berikutnya dari segi tempat. Dari segi tempat turun, para ulama mendefinisikan kedua kata tersebut manazala bi Makkah wa majawaroha kamina wa Arafah wa Hudaybiyah. Jadi yang disebut dengan Makkiyah itu adalah yang turun di kota Mekah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Sedangkan yang disebut ayat-ayat Madaniyah manazala bil Madinah wa majawaroha ka Uhud wa Quba wa Sul'a. Itu ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Quba, dan Sul'a. Sedangkan pendapat terakhir ya, yang menyatakan bahwasanya definisi itu dari objek pembicaraannya atau khitabnya, maka al-Makki atau Makkiyah maka nakhitaban li ahli Makkah. Jadi yang disebut Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun kepada penduduk Mekah. Wal Madani maka nakhitaban li ahli Madinah. Sedangkan Madaniyah itu adalah ayat-ayat yang turun kepada penduduk Madinah. Nah, definisi di atas itu dirumuskan para ulama berdasarkan asumsi bahwa kebanyakan ayat Al-Quran dimulai dengan ungkapan ya ayuhan nas yang menjadi kriteria Makkiyah, dan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu yang menjadi kriteria ayat Madaniyah. Namun tidak selamanya asumsi ini benar. Ya, contohnya Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Ini termasuk kategori Madaniyah. Padahal di dalamnya terdapat salah satu ayat, yaitu ayat 21 dan 168 yang dimulai dengan ungkapan ya ayuhan nas.
Lagi pula banyak ayat Al-Quran yang tidak dimulai dengan dua ungkapan di atas. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau hijrah ke Madinah. Walaupun ayat tersebut turun di sekitar atau bukan di kota Mekah, yang pembicaraannya lebih ditujukan untuk penduduk Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya ya setelah hijrah, walaupun ya turunnya di Mekah ya. Jadi ketika setelah hijrah tapi turunnya di Mekah, tetap dia disebut dengan ayat-ayat Madaniyah dan pembicaranya lebih ditujukan untuk penduduk Madinah atau orang-orang yang beriman seperti itu. Nah, ini pendapat yang paling banyak dipegang oleh ulama, yaitu dari segi waktu turunnya ayat. Di Makkiyah itu sebelum hijrah dan Madaniyah itu setelah Nabi hijrah. Nah, adapun karakteristik atau ciri khas dari masing-masing ayat ya, pada dua kategori ini para ulama merumuskan dua pedoman dasar dalam menentukan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah ya. Yang pertama, metode sima'i nakli atau berdasarkan riwayat, dan yang kedua metode kiasi ijtihadi ya, yang berdasarkan dengan ijtihad. Mereka melihat dari kiasnya ya, kemiripan dari ayat-ayat tersebut. Metode sima'i nakli ini didasarkan atas riwayat sahih nakli dari para sahabat yang hidup dan yang mempelajarinya pada saat turunnya wahyu itu. Selain itu juga para tabi'in yang mempelajari ayat Al-Quran dari para sahabat dan mendengarnya dari mereka tentang sejarah turunnya wahyu itu. Kebanyakan ayat-ayat yang diturunkan di Mekah dan Madinah dapat diidentifikasikan sebagai dengan menggunakan hal ini. Sedangkan metode kiasi ijtihadi merupakan langkah lanjutan dari metode yang pertama, yaitu ketika sudah tiada lagi riwayat yang menjelaskan apakah suatu surah atau ayat termasuk Makkiyah atau Madaniyah. Metode ini didasarkan pada penalaran akal terhadap ciri-ciri khusus yang terdapat pada ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah yang telah diketahui melalui riwayat yang sahih. Kemudian apabila dalam suatu surah yang belum teridentifikasi jenisnya terdapat ciri-ciri yang sama seperti ayat Madaniyah, maka dia disebut dengan ayat Madaniyah, begitu juga sebaliknya. Nah, adapun ciri khas dari masing-masing kategori ayat ini ya. Pertama, ciri-ciri surah-surah Makkiyah itu mengandung ayat sajadah seperti Quran surah Al-A'raf ayat 206, An-Nahl ayat 149, ayat 50, Al-Isra ayat 107, Maryam ayat 85, dan yang mirip seperti itu. Yang kedua, terdapat lafaz kalla pada sebagian besar ayatnya. Contohnya surah Al-Humazah, kalla la yumbadanna fil hutamah ya, atau pada Quran surah At-Takatsur, kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Ini adalah lafaz kalla, ini merupakan ciri khas dari ayat-ayat Makkiyah. Berikutnya terdapat seruan ya ayuhan nas. Ya, jadi ayat-ayat ini diawali dengan kata-kata ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, ya seperti itu ya. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa. Nah, ini merupakan ciri khas dari ayat-ayat Makkiyah. Berikutnya mengandung kisah-kisah Nabi dan umat-umat yang terdahulu, kecuali Quran surah Al-Baqarah. Ya. Contohnya seperti kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh, kisahnya iblis, kisahnya kaum Ad, Samud. Ya. Semua atau sebagian surahnya diawali dengan huruf tahajji seperti Qaf, Nun, Hamim, ya seperti itu. Dan ulama juga menyampaikan bahwasanya inti dari surah-surah Al-Makkiyah itu biasanya berisikan ajakan kepada tauhid dan beribadah hanya kepada Allah, pembuktian mengenai risalah, kebangkitan dan hari pembalasan, hari kiamat dan kedahsyatannya, neraka dan siksaannya, surga dan nikmatnya, argumentasi terhadap orang-orang musyrik dengan menggunakan bukti-bukti yang rasional ya, maupun yang ada di sekitar mereka, yang nampak oleh mereka.
Kemudian juga ayat Makkiyah juga berkaitan tentang hukum ibadah ya. Jadi tentang akidah dan ibadah yang menjadi dasar dari ajaran Islam maupun pengungkapan dari dosa-dosa orang musyrik ya, seperti menumpahkan darah berperang, memakan harta anak yatim secara zolim dan lain sebagainya. Nah, ciri khas lainnya yang paling mudah kita temui adalah ayat-ayatnya pendek ya, atau surah-surahnya pendek. Nah, ini biasanya kita temukan pada juz 30. Nah, ini adalah ciri khas dari ayat-ayat Makkiyah. Adapun ciri khas ayat-ayat atau surah-surah Madaniyah itu antara lain setiap surahnya itu berisikan hukum ya atau muamalah yang berisikan kewajiban, had, ya, hukum pidana, hukum warisan, hak-hak perdata, terus yang berkaitan dengan berjihad, urusan perang, perdamaian, perjanjian. Nah, ini termasuk dari kategori ayat-ayat Madaniyah. Berikutnya, ciri khasnya yang lain adalah setiap surah yang di dalamnya terdapat dialog dengan ahlul kitab. Ya, ini biasanya berkaitan tentang ajaran-ajaran yang mirip antara ajaran sebelum Nabi Muhammad yaitu Yahudi dan Nasrani dengan ajaran Islam. Berikutnya, ya mereka ayat-ayat itu menceritakan tentang orang-orang munafik ya baik dari sifat-sifatnya maupun perbuatannya dan hukuman apa yang akan mereka dapatkan ya, bagi orang-orang munafik seperti itu. Berikutnya yang paling sering kita temui adalah ciri khas utamanya kebalikan dari ayat Makkiyah itu surah-surahnya panjang seperti Al-Baqarah, Ali Imran, ya, terus An-Nisa, Al-Maidah dan lain sebagainya. Ini surah-surah yang panjang ini, ayatnya panjang-panjang ini biasanya dikategorikan ulama sebagai ayat-ayat Madaniyah. Nah, menurut Manaqalul Aqatan, ya, dalam kitabnya Mabahith fi Ulumil Quran mengatakan surah Madaniyah yang sesuai dengan ciri khas tersebut yang memang sudah diakui oleh ulama itu ada 20 surah seperti Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur, Al-Hujurat, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah dan Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, Al-Ahzab, Al-Fatah, Surah Muhammad, At-Talaq, At-Tahrim dan An-Nasr. Sedangkan ayat-ayat Makkiyah itu ulama mengidentifikasi sebagai 82 surah ya terdapat di sana. Dan 12 surah lainnya itu merupakan yang masih jadi perdebatan lah di kalangan ulama. Apakah dia masuk, ada yang mengatakan masuk kategori Makkiyah, ada yang mengatakan masuk dalam kategori Madaniyah. Ya. Ini ada 12 ayat itu seperti Al-Fatihah, Rad, Ar-Rahman, As-Saff, ya, At-Taghabun, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, ya, seperti itu. Nah, selain tiga kategori di atas, ya, para ulama juga menjelaskan tentang berbagai jenis turunnya serta kondisi ketika ayat tersebut diturunkan. Ada ayat-ayat Makkiyah yang terdapat dalam surah Madaniyah, begitu juga ayat-ayat Madaniyah yang terdapat dalam surah-surah Makkiyah. Ada juga yang diturunkan di kota Mekah, tapi dia berisikan tentang ciri khas ayat-ayat Madaniyah. Ya. Ada juga yang kebalikannya diturunkan di Madinah, tapi dia ditujukan pada orang-orang kafir seperti itu ayatnya. Nah, ini juga menjadi ciri khas tertentu ya yang membedakan antara Makkiyah dan Madaniyah. Nah, adapun beberapa fungsi dalam mempelajari Makkiyah dan Madaniyah ini dalam penafsiran Al-Quran. Yang pertama, memahami sejarah pentasyri'an atau legislasi atau penetapan hukum Islam. Mulai dari mengetahui urutan turunnya hukum ajaran Islam yang diturunkan secara bertahap ya seperti hukum khamar itu ya mulai dari makruh, haram di waktu sholat sampai kepada haram sepenuhnya ya. Ini memang tidak memang ditujukan oleh Al-Quran untuk
menjelaskan bahwa penetapan hukum Islam yang berkaitan dengan kebiasaan dan tradisi dalam suatu masyarakat itu tidak langsung yang haram itu haram gitu ya, tiba-tiba langsung wajib seperti itu, tapi akan dilakukan secara bertahap penetapan hukumnya seperti itu. Selain itu, makiyah dan madaniyah itu berfungsi sebagai alat ya, penafsiran. Jadi karena konteks turunnya ayat sangat mempengaruhi dalam menentukan maknanya, apalagi kalau sudah berkaitan dengan khitab. Ya, jadi siapa mutakalimnya, siapa mukhatabnya, ayat ini membahas tentang apa asbabun nuzulnya, konteksnya bagaimana, lalu teks itu ditujukan kepada siapa, apakah itu berlaku hanya satu waktu atau berlaku dalam jangka waktu lama. Gaya bahasa Makkiyah yang tegas dan cocok itu untuk mengajak orang-orang Mekah yang masih musyrik. Sedangkan gaya bahasa Madaniyah yang detail itu cocok untuk mengatur masyarakat Muslim yang sudah terbentuk. Karena orang-orang beriman ini dia tidak perlu lagi difokuskan pada akidah. Mereka hanya fokus pada bagaimana menjalankan hukum itu sehari-hari. Berikutnya, fungsi paling utama itu adalah dalam menentukan nasih dan mansuh. Mana ayat yang masih ayat yang digunakan hukumnya dan mana ayat yang sudah tidak digunakan lagi hukumnya. Karena untuk berkaitan dengan nasih dan mansuh, kita harus mengetahui nih sejarah turunnya ayat Al-Quran. Ya. Nah, kalau dia nasih berarti itu adalah ayat yang turun kemudian, sedangkan mansuh atau yang dihapus hukumnya itu adalah ayat yang ada sebelumnya. Jadi untuk menentukan hukum yang masih berlaku seperti contoh khamar tadi, ya maka dicari dulu ini mana ayat yang turun kemudian dan mana ayat yang sudah ada sebelumnya dan hukum yang berlaku di sana. Secara umum, ayat madaniyah yang turun belakangan itu dapat menjadi nasih atau penghapus ya bagi ayat makiyah yang turun lebih dulu selama dia memenuhi syarat-syarat nasah itu sendiri. Kenapa? Karena ayat madaniyah itu sudah pasti datangnya belakangan, seperti hukum yang berlaku di daerah kita ini ya, ada namanya revisi undang-undang. Nah, undang-undang yang baru itu hukumnya menggantikan dari undang-undang yang lama. Ini yang disebut dengan nasih dan mansuh. Nah, untuk mengetahui itu ya maka kita harus tahu dulu mana hukum yang sudah berlaku dan mana hukum penggantinya, seperti itu. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui atau memahami sejarah perkembangan dakwah ya, atau sejarah kehidupan Nabi. Jadi kita bisa mengetahui ini tahapan dakwah Rasulullah SAW mulai dari sembunyi-sembunyi di Mekah sampai terang-terangan dan memimpin kota Madinah yang isinya orang-orang yang beriman. Terus bagaimana Nabi berbicara dengan orang-orang non-Muslim ya, baik itu Yahudi atau Nasrani, bagaimana Nabi mengingatkan kembali ajaran-ajaran para nabi terdahulu yang mungkin saja sudah diselewengkan ya, atau menegaskan kembali apa yang sudah mungkin mereka ragu-ragukan ya, seperti itu. Nah, ini sangat berguna sekali dalam menggunakan ayat-ayat kategori makiyah dan madaniyah ya, ilmu makiyah dan madaniyah dalam penafsiran ayat Al-Qur'an. Kesimpulannya ya, jadi ada perbedaan ya di antara ayat makiyah dan madaniyah. Pertama dari gaya bahasa ya. Kalau ayat makiyah itu umumnya pendek-pendek, sedangkan madaniyah itu panjang-panjang, madaniyah itu panjang-panjang. Terus fokus pada ayat itu, kalau ayat makiyah itu lebih kepada akidah dan ibadah, sedangkan madaniyah itu lebih kepada muamalah ya. Nah, terus dari segi awal surahnya ya, itu biasanya kalau makiyah itu menggunakan kata-kata ya ayuhan nas, sedangkan madaniyah itu ya ayyuhalladzina amanu. Sedangkan perbedaan terakhir ya biasanya kalau ayat-ayat makiyah itu ada ciri khas khususnya ya seperti lafaz kalla, huruf-huruf tahaji. Sedangkan madaniyah itu yang berkaitan dengan orang-orang munafik, ahlul kitab seperti itu. Nah, ini merupakan perbedaan uh, dari ayat-ayat makiyah dan madaniyah dan fungsi-fungsinya terhadap penafsiran ayat-ayat Al-Quran dalam mengungkapkan makna-maknanya. Baiklah, segini saja yang dapat saya sampaikan.
Kalau terdapat kesalahan, kekurangan, silahkan kalian sampaikan pada kolom komentar. Semoga nanti bisa kita perbaiki menjadi lebih baik lagi. Kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.